Ayo Kak Irfan Satria, Muhammad Almer siapa nih? Bang Mahmud, woi aktifin kameranya. Kak Nova Indriani, minta aktifin kameranya. Kak Putri. Yuk, minta tolong aktifin kameranya. Halo, Kak Laila, Kak Nadia, Kak Rifki, Kak Raiza, Kak Umar Yusuf, ayo. Yuk aktifin yuk kameranya. Ya, makasih buat yang udah aktifin kameranya. Udah jam 9:15 ya. Baiklah, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara workshop digitalisasi dengan tema Modern Web Refresh from Scratch. Saya Ulia Pratiwi. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Tapi sebelumnya saya akan menyapa kehadiran yang terhormat Kak Albi selaku Ketua Pelaksana, yang terhormat Kak Sadam Satria selaku penyaji materi, dan para peserta semua yang kami banggakan. Berikut susunan acara pada pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan ketua pelaksana, yang keempat sambutan pemateri, yang kelima materi dan praktek, yang keenam Q&A, yang ketujuh dokumentasi oleh panitia, dan yang terakhir pembagian link absensi dan penutupan. Sebelumnya saya mau nanya, semuanya udah install aplikasi kan ya, yang udah ditentukan, yang di-share di grup webinar? Udah diinstal kan ya semuanya ya? Udah kan? Udah. Terima kasih responnya. Karena acara ini udah saya buka, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua peserta diharapkan mendengarkan dengan sikap sempurna ya. Hiduplah Indonesia Raya.
selesai. Ya, acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Pelaksana Kak Aldi Harlian. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan untuk hadir di acara workshop digitalisasi web with break from scratch. Terima kasih untuk kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya yakni sambutan dari penyaji materi, Kak Sadam Satria, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk membuat acara ini biar kita bisa saling berdiskusi aja gitu ya soal tech stack yang sekarang. Semoga kedepannya acara ini lancar dan bisa dibikin lagi. Sukses terus, MC Kali Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aldi dan Kak Sadam atas sambutannya. Yang selanjutnya kita pada acara pokok workshop ya, yang akan disampaikan oleh Kak Sadam. Padanya kami persilahkan untuk pembelian materinya. Terima kasih Mbak Aul, saya izin saya screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Mbak Aul gimana? Apakah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Sebelum mulai materi, mungkin ada baiknya perkenalan dulu. Nama saya Sadam Satria Ardi. Saya mahasiswa BSI. Selain mahasiswa, saya juga termasuk React dan Node.js entusias. Saya penggemar React dan Node.js. Jadi bagi kalian yang sama, mungkin ya kita samaan. Dan untuk profil saya mungkin bisa dilihat di GitHub, https GitHub Sadam Satria. Atau yang ingin berkoneksi dengan saya di LinkedIn juga saya punya, Sadam Satria Ardi. Mungkin segitu aja sekilas perkenalan dari saya. Lanjut untuk membahas materi React, Modern Web React. Nah, pertama sebelum masuk ke React, sebenarnya saya pengen introduction dulu terhadap client side atau dari sisi pengguna sistem gitu ya, client side itu. Nah, di sini terdapat website core. Nah, ini apa sih gitu? Nah, sebenarnya ketika user atau pengguna mengakses website kita, nah sebenarnya menangani ini adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, tiga bahasa ini dijalankan oleh yang namanya browser. Jadi dia nggak langsung ke sebuah sistem, makanya dia disebut dengan client side. Nah, ketika tiga bahasa ini sistem yang sekarang gitu ya, atau yang modern zaman sekarang itu rata-rata ketiga file ini digabung menjadi satu gitu. Ini yang disebut dengan bundler system. Nah, jadi sebelum masuk React kita harus mengenal dulu apa itu bundler gitu ya. Sistem bundler, karena React sendiri menggabungkan antara ketiga bahasa ini menjadi satu file gitu.
Nah, di sini yang bertugas untuk membundler ketiga ini adalah Webpack. Namanya Webpack atau bisa juga yang lain. So, lanjut aja, Audas Bundler Works. Bagaimana cara bundler itu bekerja? Sebenarnya simpel, sederhana. File JavaScript di import gitu ya, atau file HTML dan CSS diimport ke dalam JavaScript. Nah, nanti jadi si JavaScript ini yang bertugas menangani kedua file ini atau kedua bahasa ini, baik CSS ataupun HTML. Nah, lalu ketika tiga file ini sudah jadi, itu akan dikompil. Dikompil oleh siapa? Oleh bundler tadi. Jadi yang bertugas bundler adalah Webpack. Nah, di sini menjadi seperti ini nantinya. Jadi ketiga bahasa ini menjadi satu, yaitu JavaScript file. Jadi yang JavaScript misalkan ada 10 file, dia bakalan jadi satu. Begitu juga dengan CSS. CSS, SAS, mungkin bakal dibundle juga. HTML juga sama. Nah, oke, next. Ini nanti JavaScript yang tadi satu itu dia bakalan di import menggunakan script src ya, di HTML. Dia bakalan menjadi sebuah website. Untuk awal React mungkin seperti ini. Oke, ini pengenalan untuk web komponen. Nah, sebenarnya web komponen ini juga termasuk bagian yang paling penting dalam sebuah sistem atau modern website sekarang. Nah, gimana sih web komponen bekerja? Nah, di sini ada contohnya. Di sini function navbar. Nah, jadi setiap komponen itu adalah function. Jadi kalau ada navbar seperti ini adalah function di dalam JavaScript. Jadi setiap komponen punya fungsinya masing-masing. Tapi tetap saja gitu, dia nge-return HTML. Nah, jadi sini untuk image juga sama, dia juga pakai function pastinya. Sedangkan untuk konten juga sama. Jadi ini beda-beda ya. Jadi masing-masing komponen itu dia punya fungsinya sendiri gitu. Nah, untuk kelebihan web komponen ini apa sih? Sebenarnya sederhana gitu. Kelebihannya itu bisa namanya function bisa dipanggil kembali gitu. Jadi bisa di reusable lagi. Jadi ketika kalian punya navbar gitu, atau konten ini mau kalian panggil lagi di page selanjutnya, kalian hanya perlu memanggil function tersebut. Nah, sekarang how does React works? Bagaimana cara React bekerja? Nah, di sini adalah HTML biasa gitu ya. Nah, bagaimana si React ini menjalankan yang namanya program HTML seperti ini? Nah, ketika di compile gitu atau di convert menjadi sebuah React, dia bakal bentuknya seperti ini, yaitu function. Nah, function ini bakal mereturn sebuah elemen HTML. Nah, ini biasa disebut dengan JSX, JavaScript XML. Jadi buat yang belum familiar, dia bentukannya nanti seperti ini ketika kalian menjalankan React. Jadi jangan bingung gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada cara memanggil function tersebut. Jadi function yang kita buat di sini, export function navbar, itu dia bakalan berubah menjadi elemen HTML atau bisa disebut dengan komponen tadi. Seperti di contoh, saya tadi sudah menunjukkan ada navbar komponen. Nah, bagaimana cara di function itu kan kita bisa menerima argumen. Nah, gimana caranya si React menghandle si argumen tersebut? Dengan cara menggunakan atribut. Jadi ini HTML atribut, kita punya konten dan bentuknya array, about, projects, block. Nah, nanti dia bakalan, si React ini bakal menghandle ini sebagai props. Jadi props itu penerima. Jadi si about, projects, block itu bakal masuk di props. Ketika kita looping, maka dia bentukannya akan about, projects, block. Jadi cara React itu seperti itu. Nah, lanjut, kelebihan React lagi apa sih gitu. Di sini ada function gitu ya, ini function sederhana gitu untuk menghitung counter.
Cuman di sini yang React lakukan gitu, atau yang hebat gitu ya. Jadi setiap kali counter ini bergerak seperti ini, nah dia bakalan memanggil si function ini lagi gitu, atau bakal menjalankan function ini lagi gitu. Jadi bisa dilihat di console of re-render gitu ya. Jadi ketika si counter ini berubah, si React itu langsung re-render lagi gitu. Jadi hebatnya React di situ ya. Dan kelebihan React lagi itu dibandingkan jQuery gitu ya. jQuery itu kan dia hanya sebatas DOM manipulation gitu ya. Sedangkan React itu dia lebih ke sama seperti DOM manipulation, tapi bedanya si React ini lebih apa ya? Lebih gampang gitu. Nggak perlu lagi yang namanya dokumen get by ID, get by class ya, by tag name. Nah, semua dihandle oleh React, dihandle oleh JSX. Nah, nanti untuk materi kedepannya kita bakalan masuk lebih jauh lagi tentang JSX. Apa itu JSX? So, nah, di sini ada install React App. Gimana cara kalian install? Mungkin sudah diinikan oleh panitia. Yang pertama kalian butuh Node.js dan npm. Kenapa gitu ya? Karena Node.js itu sistemnya buat ngerunning. Nah, sebetulnya kita untuk membuat React kita butuh npm. npm ini untuk menginstal semua package atau third party yang dibutuhkan ketika mendevelop sebuah website. Nah, npx itu apa? Npx itu dia untuk menjalankan gitu. Kalau npm itu untuk mendownload, nah npx ini untuk menjalankan. Nah, create React App itu apa? Create React App itu dia untuk membuat sebuah kerangka kerja gitu. Jadi sebenarnya React itu kan library ya, tapi si React itu sudah menyediakan yang namanya framework atau kerangka kerja gitu. Jadi kalian sudah dibuatkan file-filenya. Jadi tinggal ngoding di situ gitu. Oke, cara runningnya adalah dengan npm start. Untuk running production, npm run build. Nah, khusus untuk production, si React ini sama sistemnya seperti bundler tadi. Jadi ketika kalian ngebuat banyak modul atau banyak file gitu ya, itu si React bakalan menjadikan satu file itu apa ya? Jadi satu gitu. Nah, nanti si aplikasi ini atau file yang sudah jadi itu berubah menjadi sebuah static folder. Ya, sama seperti index HTML, CSS, atau JavaScript gitu, main.js atau ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti tinggal kalian hosting aja. Tapi dia ingat ya butuh web server. Jadi di sini butuh web server entah itu Nginx atau Apache. Tapi bentukannya tetap sama, static folder. Kalian tinggal perlu iniin ke web server rootnya. Nanti website kalian bakalan jalan. Nah, di sini ada React folder struktur. Sebenarnya ini kalau dari awal itu dia lebih banyak, cuman yang paling penting di sini itu sudah saya rangkum. Jadi node modules itu tempat library disimpan. Nah, library dimaksud ini apa? Jadi misalkan kalian ada Bootstrap gitu ya, atau apa ya, library Axios atau mungkin library jQuery nggak mungkin ya, nggak pakai jQuery. Nah, itu bakalan disimpan di node modules. Semuanya bakal disimpan di sini. Semua library apapun gitu, yang dari npm tadi. Nah, public ini apa? Kalau public ini untuk menyimpan static folder atau aset. Jadi gambar, video, file, semuanya di dalam public. Jadi mau menyimpan gambar, video, file itu pasti otomatis di public. Nah, untuk rootnya atau file rootnya itu ada index HTML. Nah, itu adanya di public bukan di SRC. Kenapa? Karena SRC ini tempat kalian mendevelop. Jadi ketika production, SRC ini jangan dibawa. Karena SRC sifatnya hanya untuk development. Nah, package JSON ini apa? Package JSON ini untuk lebih tepatnya untuk memapping gitu. Untuk konfigurasi file gitu. Jadi semua file configuration ada di package.json.
seperti kayak repositorinya atau engine-nya kan pakai Node.js, atau dia dependensi itu seperti library apa yang mau dipakai gitu, dependensi atau package untuk development itu apa aja. Nah, itu semua dicatat di package.user. Jadi ketika kalian mau install gitu ya, install library gitu, nah itu semua ada di dalam package.json, dia bakal masuk otomatis. Nah, jadi ketika kalian kalau bingung gitu ya, node modulesnya kok nggak ada gitu, hilang, ini kan padahal tempat library disimpan. Nah, itu caranya simple, tinggal kalian npm install, dia langsung, si npm ini langsung ngebaca gitu ya, atau langsung nge-sort gitu ke packet log JSON ini. Karena di sini file di mana packet atau library di mapping. Nah, di sini di mapping semua nih. Jadi dia bentuknya kayak mapping kayak mapping package gitu. Ada versinya, ada yang dibutuhin apa aja gitu. Dia saling memapping gitu. Atau saling terkoneksi gitu. Nah, oke. Sekarang masuk ke JSX. Ini yang tadi dibahas. Nah, di React itu ada yang namanya fragment. Jadi kalau kalian ada melihat kayak gini nih, goyang fragment gitu, tutup kurung apa ini. Nah, ini itu adalah disebut dengan fragment. Jadi fungsinya buat apa? Dia itu hampir sama dengan div, tapi ada bedanya. Div itu kan biasanya bisa dikasih kelas atau apa gitu, karena termasuk ke dalam HTML tag gitu ya. Nah, sedangkan fragment ini dia nggak bisa. Nah, dia hanya sebagai pembungkus doang antara parent dan child. Gitu. Nah, ini function simple sederhana gitu yang mereturn JSX. Nah, di sini bisa di kanan gitu ya. Yang kanan ini error. Kenapa error gitu? Karena JSX sendiri punya rule tersendiri gitu. Dia nggak bisa punya parent dua gitu. Oke, maksudnya parent itu kayak yang fragment ini kan ditutup. Nah, sedangkan yang kanan ini dia bentuknya adalah parent dan parent. Jadi H1 ini parent, H1 itu yang satu lagi juga parent. Sedangkan di sini dia nggak punya. Nah, ini dia bakalan error. Kenapa error? Karena si JSX sendiri dia mainnya adalah parent to child. Jadi sederhananya kalau kalian misalkan nulis HTML gitu ya biasa, itu kan dia jalan begini ya. Tapi kalau di React atau di React doang ya, di JSX, dia harus butuh yang namanya pembungkus gitu. Karena nanti di websitenya itu dijalankan berdasarkan parent to child. Untuk routing juga sama nanti. Itu juga harus pakai pembungkus, bisa div, bisa fragment. Jadi fungsinya fragment adalah untuk pembungkus ini. Karena JSX tidak bakalan jalan ketika punya parent dua. Oke, lanjut. Nah, di sini ada rule of thumb atau peraturan dari JSX sendiri. Jadi setiap elemen HTML itu adalah sebuah function ya. Jadi harus memiliki parent tag. Nah, di situ. Jadi dia harus butuh parent. Lagi dia harus butuh parent. Nggak boleh dua. Nah, React selalu berjalan parent child di setiap komponennya, dan di setiap kali kalian import gitu ya, atau kalian masukkan yang elemen atau komponen yang kalian buat tadi ke dalam sebuah root foldernya atau root filenya gitu, itu yang komponen yang lama itu dia bakalan menjadi child meskipun di komponen tersebut dia adalah parent. Karena seperti tadi sistemnya itu dia seperti tree gitu ya, seperti data struktur tree gitu, atau pohon bercabang. Oke, lanjut. Nah, kita bakal masuk deep into JSX. So, JSX. Nah, di sini ada export, import. Ini sederhana, kalau belajar React. Nah, sebenarnya di sini ada kesalahan. Kenapa? Karena balik ke rule of thumb, setiap kali kalian menulis function yang mereturn sebuah JSX, itu harus kapital depannya. Nah, di sini belajar, React kan belajarnya B-nya nggak gede ya. Jadi harus B-nya gede, belajar React. Karena nanti ke depannya ketika kalian
memanggil lifecycle React atau hook-nya React, itu nggak bakal jalan. Dia harus huruf depannya harus huruf besar. Nah, sama seperti import. Import juga sama. Dia harus seperti ini. Belajar React. Jadi B-nya harus besar. Nah, baru di sini dipanggil komponen tersebut. Nah, cara memanggil juga seperti ini. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, ini just inside HTML. Nah, ini yang seru juga dari React. Jadi, sebenarnya kan HTML itu kan di dalam JavaScript. Kalau di program React ini. Nah, tapi gimana kalau HTML tersebut ada JavaScript-nya gitu. Jadi JavaScript ada HTML, di HTML ada JavaScript lagi. Nah, itu dia caranya seperti ini. Karena dia bentuknya function, ini function biasa, function JavaScript. Kalian bisa nulis variabel seperti ini, name. Lalu ini diikuti dengan value-nya. Nah, ketika di return, gimana cara kita menampilkan si value dari variabel name ini? Adalah dengan cara kurung kurawal lalu variabelnya. Oke, nanti dia bakal tampil hello Sadam. Karena value-nya Sadam. Nah, lanjut. Untuk function JavaScript itu juga sama. Kita butuh membuat function terlebih dahulu untuk nantinya dipanggil ke dalam si JSX tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tinggal kalian kurung pelawal lalu panggil function-nya. Nah, panggil function itu kan dia harus ada tutup kurung buka kurung kan untuk menjalankan sebuah function. Nah, karena di sini function-nya menerima parameter, nah nanti kalian harus mengirimkan sebuah argumennya gitu ke parameternya. Nah, cuma di sini ada nggak baiknya juga nih. Kenapa nggak baik gitu? Karena kan tadi pas di awal si React itu setiap kali ada perubahan di dalam sebuah state gitu ya atau variable state yang disimpan di dalam state, si React bakal menjalankan function ini lagi gitu. Nah, jadi get name yang kita buat dia bakal nge-create lagi. Nah, ini termasuk dalam kelemahan si React. Nah, untuk menghandle ini itu ada yang namanya hook, namanya use memo atau memoize. Itu teknik dynamic programming untuk menyimpan pref value biar bisa dipanggil kembali gitu. Jadi dipanggil ketika kita butuh aja gitu. Jadi itu namanya teknik memoize. Itu ada di React. Tapi tetap aja ini termasuk kelemahan, jadi dibahas. Oke, next. Nah, di sini ada functional versus class komponen. Untuk penulisan fungsional dia seperti ini. Nah, kenapa di sini ada tulisan recommended nih? Karena kata si React-nya sendiri, itu kelas komponen bakalan deprecate atau istilahnya kadaluarsa. Atau banyak function atau metode yang sudah tidak berjalan lagi di kelas komponen. Itu ya, jadi lebih baik menggunakan fungsional yang sekarang. Nah, untuk penulisan kelas komponen, itu kita harus menginheritance dulu React komponennya. Karena di React komponen ini terdapat metode-metode yang isinya dibutuhkan nantinya seperti render. Render ini untuk menjalankan si JSX tadi. Kalau di function harus di return, kalau ini harus menggunakan metode render. Jadi si React ini ketika dipanggil gitu ya kan dia bentuknya tag HTML, si React ini bakal menjalankan metode render. Jadi meskipun kalian nulis function lain di atasnya atau metode lain di atasnya, si React nggak bakal jalan kecuali kalian panggil. Nah, khusus untuk render, ini React otomatis menjalankan si render tersebut. Next, nah ini working with CSS. Nah, gimana cara tadi si JavaScript di dalam HTML? Kita mau nambahin CSS nih. Caranya kalian harus import dulu si CSS-nya ini. Kalian harus import. Importnya itu bebas. Kalau si CSS-nya ini bentukannya isinya global atau di CSS ini terdapat kode-kode yang sifatnya merubah semua file gitu ya, atau semua komponen. Nah, itu
otomatis harus berada di index.js-nya atau di app.js-nya. Tapi beda lagi kalau CSS-nya hanya menghandle sebuah komponen atau satu komponen atau satu function doang. Nah, kalian bisa melakukan seperti ini. Tinggal diimport di dalam komponennya, lalu tinggal dikasih class name. Nah, di sini ada yang beda lagi dari React. Kalau biasanya di HTML biasa bentuknya class, di sini kalian harus menambahkan class name. Oke, jadi JSX tidak membaca class, tapi class name untuk atribut. Nah, sedangkan selain dari import CSS, si CSS ini juga bisa dibaca ke dalam objek, atau di sini bisa ditulis style sama dengan gitu ya, atau isinya objek gitu. Nah, kenapa kurung kerawalnya dua gitu ya? Karena React ketika membaca sebuah JavaScript itu harus di kurung kerawal dulu, buka tutup, lalu diisi dengan objek. Objek juga kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Nah, gini cara meng-style sebuah objek via CSS. Nah, di sini ada yang namanya CSS module system. Nah, caranya gimana gitu ya? Di sini kalian tinggal import, tapi bedanya CSS yang biasa dengan modul, itu kalian bisa mengimport style seperti ini atau namanya bebas, tapi kalian harus mendefinisikan file modul tersebut gitu ya. Nah, nantinya si React, atau bukan React ya sebenarnya, ini JavaScript biasa gitu ya. Si JavaScript itu bakalan merubah si modul ini menjadi sebuah objek. Jadi di sini saya punya selektor kelas Indonesia, jadi kalian tinggal perlu tulis apa propertinya gitu ya, karena bentuknya objek properti. Jadi si selektor ini berubah jadi properti, jadi tinggal style titik Indonesia, itu dia langsung berubah menjadi color seperti itu. Nah, di sini kode-kode tersebut saya ingin menjalankan. Nah, untuk mulainya tadi kan sudah ada ya gitu ya. Kalian tinggal perlu npm start, tapi di sini ada yang perlu digarisbawahi gitu ya. Sebelum melakukan npm start, kalian harus mengecek dulu apakah kalian berada di direktori yang tempat si React itu ada gitu. Nah, karena npm start ini dia bakal membaca seluruh file yang ada di sini. Nah, dia melihatnya dari package.json gitu. Nah, ketika di start, gitu ya, tinggal ditunggu, emang agak lama kalau React. Nah, dia bakal bentukkan tampilannya nanti seperti ini. Ini untuk pertama kali aja. Nah, untuk pertama kali dia seperti ini. Mungkin bisa dicoba. Nah, bagaimana cara membuat komponen gitu ya di React? Saya sudah membuat sederhana gitu ya, komponen-komponen yang ada di PPT tadi. Belajar React, JS.HTML, display name. Nah, si function ini kalian hanya perlu tinggal jalankan seperti ini. Jangan lupa diimport dulu, lalu dijalankan seperti ini. Nah, ini untuk counter playground yang tadi perubahan state. Jadi kalau dijalankan dia nah dia bakalan seperti ini, ada tombol. Nah, ketika diklik si angkanya berubah, tapi React bakalan nge-render lagi gitu. Jadi function tersebut bakalan dipanggil terus gitu selama state-nya berubah. Nah, gitu ya kalau lihat. Nah, di sini saya juga ada function belajar React gitu ya. Ini saya komentarin aja. Nah, di sini belajar React. Jadi bentukannya seperti ini, tapi ini development ya. Sekali lagi ini development. Jadi ketika kalian mau nge-production, kayak gini nih, yang function nggak dipakai atau komponen yang nggak dipakai lebih baik dihapus karena nanti akan mengganggu proses production. Nah,
React udah mengingatkan di sini warning. Nah ini sebenarnya ESLint ya, linting bukan React. Oke, lanjut. Di sini ada JS.html. JS.html itu isinya di sini. Saya buat function sederhana aja gitu, cuma buat nampilin hello Sadam. Nah dibentukannya seperti ini. Mungkin kalau di HTML cuma kayak gini doang gitu ya, tapi di sini Sadam. Nah kalau di HTML kan nggak bisa dinamik ya, namanya nggak bisa berubah-berubah gitu. Nah, nanti tinggal hello Sadam ini tampil. Function juga sama, di sini display name from function. Kembali komentar lagi. Nah, dia ada hello Sadam lagi. Sama. Nah, setiap kali ada perubahan, seperti ini, React bakalan nge-compile lagi. Bukan React, sebenarnya Webpack. Webpack-nya bakalan merecompile lagi. Karena ada perubahan kan. Nah, untuk yang error seperti tadi, di sini saya buat lagi function. Nah, kalau error kayak tadi kan dia errornya ada dua gitu ya. Nah, ini dia bakalan error. Tuh, langsung ada merah begini. Nah, ini nggak bisa nih. Kenapa? Karena dia butuh yang namanya parent-nya satu. Karena kalau kayak gini dibacanya parent-nya dua atau child-nya dua gitu. Nggak ada parent-nya. Nah, makanya gimana cara yang ngatasin error seperti ini? Kalian tinggal perlu fragment seperti ini, ditaruh di dalamnya, atau kalian tambahkan div di sini. Ini div sederhana seperti ini. Nah, parent child itu seperti apa gitu. Nah, di sini ya bisa di ini komentar dulu. Komen dulu. Dia nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau di inspect di elemen, dia bakalan seperti parent and child. Nah, di sini. Ini div yang tadi, pembungkus yang ini. Nah, lalu di sini bakalan buat sebuah parent baru lagi. Cuman di dalamnya ada parentnya lagi. Gitu. Makanya tadi di rule of thumb dia bakalan si parent yang ini kan parent komponen yang JSX gitu ya. Nah, dia bakalan menjadi sebuah child lagi gitu karena dia ada paling parent banget gitu atau paling utama banget gitu ya, itu ada di root. Nah, root ini posisinya ada di index HTML gitu. Nih ya, jadi div ID root. Jadi ini yang paling parentnya gitu, yang paling atasnya gitu. Sisanya bakal dirubah menjadi sebuah child. Untuk CSS seperti apa gitu ya. Nah, CSS itu saya udah punya working with CSS sama Indonesia. Nah, ini working with CSS. Kayak saya kasih nama class name Hello World dan CSS-nya adalah Hello World seperti ini biasa. Mengganti warna teks doang jadi biru. Nah, kita dijalankan dia bakalan seperti ini. Jadi biru. Nah, untuk Indonesia saya menggunakan modul sistem sama seperti yang ada di PPT tadi, modul sistem. Yang pertama kan harus import stylenya dulu. Ya, dan jangan lupa setiap kali menggunakan modul sistem itu nama filenya harus seperti ini. Jadi nama file modul.css. Yang boleh diganti adalah testingnya. Selebihnya jangan. Karena bakalan error, nggak bakal kebaca gitu. Nah, untuk style ini sebenarnya bebas. Kalian bisa ngasih nama Indonesia juga. Tapi di sini juga harus Indonesia. Jadi Indonesia titik Indonesia. Dia bakalan jalan. Seperti itu untuk modul sistem. Nah, oke. Saya rasa sudah cukup segitu aja untuk materi ini. Nah, untuk bahas ke depannya gitu ya, kira-kira setelah ini apa gitu, itu ada yang namanya React Hooks.
kalian bisa pelajari di dokumen atau di YouTube. Tapi yang terpenting dari React adalah React Hooks-nya gitu. Karena setiap ini sebenarnya kalian tanpa React pun kalian bisa gitu. Karena nanti yang dibutuhkan di dalam React tersebut itu adalah hook-nya. Jadi setiap kali website tersebut kan punya behavior gitu ya, atau perilaku. Jadi kalau misalkan user klik tombol, bakalan apa yang terjadi gitu. Misalkan apa teksnya berubah warna, nah itu bisa dilakukan yang namanya lewat hooks atau lewat event handlernya, tapi yang handle adalah si React-nya. Gitu aja sih. Mungkin ada pertanyaan kali ya? Yang mau bertanya boleh sebut nama ya, sama nama kampus. Yang mau tanya reactions ya. Yuk yang mau nanya boleh di kolom chat kalau misalnya emang nggak berani ngomong. Boleh diketik ya di kolom chat. Kak, mau nanya dong. Nah, saya Fahmi mau nanya, kenapa di React menggunakan render? Ini mau langsung jawab aja apa ditampung dulu nih? Panitia. Ditampung dulu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Baru Kak Fahmi ya. Iya betul. Yang mau bertanya boleh silakan ditulis di kolom chat ya. Halo. Kolom chat nggak bisa ditulis tuh. Nggak bisa. Bisa ah. Bisa. Mana yang bisa nggak kolom chat? Bentar ya. Bisa kok. Bisa. Bisa. Coba diganti dulu. Tunggu sebentar ya.
Yuk, 3 lagi yuk. Lagi yang mau bertanya? Sambil nunggu yang lain, dijawab aja dulu ya. Pertanyaan yang pertama tadi Kak Fahmi. Dari Kak Fahmi pertanyaannya. Mana? Bentar ya. Pertanyaan dari Kak Fahmi, kenapa di React menggunakan render? Pak Sadam boleh dibantu untuk dijawab. Ya, oke. Jadi kenapa React menggunakan metode render gitu ya? Nah, ini pertanyaannya agak global. Maksudnya, apakah metodenya render atau React-nya yang menggunakan sistem render gitu? Ini mungkin tadi Kak Fahmi. Kenapa Kak Sada? Ya, jadi setiap React itu kan dia emang merender gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di kelasnya tadi kan ada metode render juga tuh. Nah, ini yang mau ditanyakan yang seperti apa gitu. Iya, yang ada metode kelasnya gitu Kak. Oke, nah, itu bawaan dari React-nya ya. Kenapa menggunakan nama metode render? Karena kalau menggunakan nama lain nanti bingung. Karena itu fungsinya untuk merender gitu. Jadi penamaan function itu kan sesuai dengan kegunaannya. Nah, render yang dimaksud adalah merender HTML tersebut. Karena ini kan awalnya JavaScript. JavaScript tidak bisa menampilkan seperti H1, H2, yang bisa menampilkan seperti itu adalah si React-nya gitu. Jadi seperti itu juga. Makasih Kak Sada. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Fahmi atas pertanyaannya. Yang kedua ada dari Kak Mahmudin nih. Mau nanya nih Kak, Mahmud dari kampus Kaliabang. Ini materi diajarin di semester berapa ya? Soalnya belum nyampe JavaScript, apalagi sampai kompil-kompil kayak tadi. Boleh Kak Sadam dibantu? Oke, nah saya sendiri kalau buat urusan kampus itu nggak tahu ya, karena sesuai dengan silabus gitu. Tapi saya bisa jawab mungkin di kampus tidak bakalan ada materi seperti ini. Framework, khususnya framework, library, React, ataupun Vue, Angular, Node.js, atau bahkan Python tidak bakalan sampai ke Flask atau Django gitu ya. Karena di kampus itu yang dipelajari adalah cara si function ini bekerja gitu, bukan React-nya. Kan tadi ada function, ada variabel. Nah, mungkin yang bakal dibahas di kampus adalah seperti itunya gitu. Jadi dasarnya aja gitu. Nah, untuk materi seperti ini dipakai di industri. Jadi kalau kalian mau jadi programming, khususnya web development, React pasti digunakan karena job demand-nya itu lumayan tinggi dibandingkan framework yang lain. Jadi kalau kalian ngelamar sebagai front end, khususnya front end, itu pasti yang pertama kali ditanya gitu ya, bisa React nggak? Gitu. Jadi React itu udah pasti umum dipakai gitu. Karena raksasa teknologi Facebook kan yang ngebuat React, dia juga pakai
sistem seperti ini di dalam Facebooknya. Gitu sih. Jadi kalau di kampus tidak bakalan ada. Bagaimana Kak Mahmud, bisa diterima? Oh kakak. Terima kasih Kak Sadam atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Satria. Mau nanya Kak, saya Satria dari BSI Kali Abang. Untuk React.js ini paling umum, paling banyak digunakan itu untuk apa saja ya? Front end ya tadi ya. Kak Sadam boleh bantu dijawab? Untuk React sendiri itu adanya di client side doang. Untuk mobile itu ada, tapi namanya React Native. Itu namanya native framework, kita gitu, native library. Dia bisa ke Android dan iOS. Jadi kalau ditanya React-nya doang, itu dia khusus untuk di front end. Kalau untuk mau yang ke lain-lain itu tidak bisa di-handle oleh React. Seperti itu. Terima kasih. Sudah jelas ya Kak Satria. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya Kak Nicholas. Assalamualaikum, saya Nicholas Tamba dari Universitas Bayangkara. Saya ingin bertanya, bentuk pemasaran digital, bentar ya. Bentuk pemasaran digital mana yang lebih baik? SEO atau PPC? Terima kasih. Boleh dibantu Kak Sadam untuk jawabannya? Oke, saya bantu jawab. Tapi sebelumnya ini sepertinya di luar dari tema ya. Soalnya sini nanya pemasaran digital, nah karena saya ada background digital marketing, jadi saya lebih milih SEO. Kenapa gitu ya? Karena SEO itu udah pasti ya. Dia itu kan marketnya atau pasarnya itu kan Google. Jadi search engine itu kan market dari SEO ya. Nah, jadi jawaban untuk pemasaran digital yang lebih baik adalah SEO. Search Engine Optimizer. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Kak Nicholas Tamba ya, sudah memberikan pertanyaan. Berikutnya Muhammad Almer. Halo Kak, JavaScript ini kayaknya banyak banget ya. Ada Node.js, React.js, pernah dengar juga Vue.js. Masing-masing ini ada keterkaitannya atau udah beda jauh? Boleh Kak Sadam dibantu untuk menjawab? Oke, jadi JavaScript itu sebenarnya cuma ada satu. Node.js ini adalah runtime untuk JavaScript bisa terkompil ke dalam sebuah sistem operasi. Jadi JavaScript itu pada dasarnya dia berjalan di browser. Jadi berbeda dengan Python, berbeda dengan C++, berbeda dengan C#, berbeda dengan bahasa C doang, Golang. Itu JavaScript berjalan di browser. Ya, jadi cuma Google Chrome, Mozilla Firefox, JavaScript hanya sampai sebatas itu. Nah, kenapa ada Node.js? Karena kan tadinya si pengembang JavaScript ini kan dia khusus untuk di client side doang gitu ya. Tapi gimana caranya kalau kita mau di server side gitu atau bagian server yang bertugas menangani data gitu, database dan segala macam gitu. Nah, maka dibuatkan yang namanya Node.js. Jadi JavaScript itu satu gitu. Nah, sedangkan Node.js, React, Vue itu seperti framework atau compiler gitu. Jadi jawabannya seperti itu. Untuk Vue.js itu framework ya, jadi React itu library. Semoga terjawab. Terima kasih sudah dijawab. Kak Muhammad Almer, makasih ya sudah memberi pertanyaan. Berikutnya dari Kak Ibrahim. Permisi, mau nanya saya Ibrahim dari kampus BSI Kali Abang. Apakah React.js ini perlu spesifikasi laptop yang tinggi? Kak Sadam boleh dibantu pertanyaannya? Tidak harus, karena dia tidak butuh emulator. Kan yang berat dari programming itu adalah emulator, bukan bahasanya. Jadi enggak. Semoga terjawab.
sudah terjawab ya. Terima kasih Kak Ibrahim. Ada lagi yang mau bertanya? Yuk, banyak ilmu, banyak banyak kebaikan, banyak ilmu. Yuk yang mau nanya, yuk. Yuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Baik, akan saya tutup sesi pertanyaannya. Acara selanjutnya adalah dokumentasi oleh panitia ya. Jadi semuanya boleh minta tolong untuk on cam ya. Boleh? Kita mau ambil gambar dulu nih, screenshot. On cam semuanya. Dokumentasi. Yuk, yuk, on cam yuk. Panitia udah ambil gambar screenshotnya ya? Kak Gita Mawar. Muka Maulana Fikri. Lu ya? Aktifin kameranya. Muhammad Faiz. Kamu Muhammad Faiz minta tolong aktifin kameranya ya. Yuk, saya foto dulu. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Semuanya udah on cam semua ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Berikutnya akan dibagikan link absensinya ya. Boleh kakak panitia dibagikan. Tunggu ya, tunggu sebentar. Nanti pesertanya minta tolong untuk ini ya, di screenshot untuk isi link. Isi link absensinya nanti sebagai bukti mengikuti acara workshop ini ya. Boleh di screenshot dulu. Boleh diisi. Sudah dibagikan ya linknya ya. Jangan lupa di screenshot ya. Isi link absennya, jangan lupa buat sertifikatnya nanti.
Ada di chat. Linknya ada di chat ya, di room chat. Udah diisi. Ya. Ditunggu ya. Absensi nanti kita tutup jam 10:20 ya. Ada yang udah isi belum? Udah isi semua kan? Tambahin waktu deh ya, 10 menit lagi. 10:30. Kita tutup jam 10:30. Sudah semua. Yang belum isi absensinya jangan lupa diisi ya, biar dapat sertifikatnya. Bansos minta sama pemerintah sana. Bansos. Buset. Yang lain udah? Iya, jam 10:30 ya. Yuk, isi yuk, isi yuk.
Jam berapa? 9 menit lagi. Yang udah semua? Masih ada 9 menit lagi ya. Jangan lupa nanti ilmunya berbagi ke yang lain ya. Semakin banyak ilmu yang tersebar, semakin banyak kebaikan yang tersebar juga. Yang sambil kerja semangat. Udah isi belum absennya? Tadi bilang ada yang sambil kerja ya? Udah diisi semuanya? Boleh direspon di chat ya, kan kita nggak tahu udah diisi apa belumnya. Kalau belum diisi ternyata kita udah end Zoom kan sayang. Sayang orang yang bukan sih. Sayang sertifikatnya. Terima kasih. Enam menit lagi ya. Screenshot-nya jangan lupa. Kita udah di ujung acara ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan kerjasamanya. Makasih yang tadi udah kasih pertanyaan juga. Menambah pengetahuan buat yang lainnya juga. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya.
Saya pernah lihat ada kutipan, harta semakin hari itu kan semakin habis. Tapi kalau ilmu kan semakin hari semakin bertambah. Bagus nggak sih? Jadi aku minta tolong ya nanti yang dari sini jangan sampai berhenti ke kalian aja. Kalau bisa share ke yang lain juga. Udah semua absennya? Gak mau. Karena kalau berbagi ilmu itu sama aja kayak amal jariah ya. Kalau misalnya kamu berbagi ke teman kamu berbagi lagi ke teman yang lain, pahala kamu ngalir terus. Amin. Semoga bermanfaat untuk kedepannya ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih untuk memberi materi. Salam warahmatullahi Terima kasih, sehat selalu wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Kak. Terima kasih kembali. Sehat-sehat semua. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di acara workshop ya. Tambah ilmu lagi kita. Rekamannya boleh nanti dikirim grup ya. Nanti saya tanyain ke ketua pelaksana ya. Boleh kali. Ini ada yang nanya, boleh nanti rekamannya kirim di grup. Mungkin dia mau ngulang materinya mungkin. Boleh nanti dikirim sama Kak Aldi ya. Ada nanti. Boleh nanti kita share di grup. Semoga bermanfaat. Sukses terus buat kalian ya. Kita end ya. See you. Bye. Semoga